sekarang kita akan diskusi sampai pada bagian yang bisa disebut paling kompleks dan penting sekali, yaitu otak. Ya, jadi seperti ini kan, kepala kita itu kalau dibuka gitu ya, ini tadi adalah tulang belakang. Kalau dibuka ini ada otak gitu, otak yang ini akan kita bahas gitu ya. Nah, otak itu nanti ada 3 bagiannya, bagian bawah, tengah, dan nanti bagian utama otak itu yang namanya korteks dan subkorteks gitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk korteks sendiri nanti bagiannya macam-macam gitu ya. Ada kita bisa lihat di sini ada yang namanya, ini yang selama ini kita pikir atau kita persepsi sebagai otak itu namanya otak depan gitu, atau otak yang paling ya disebut paling utama. Ada prefrontal cortex, itu adalah bagian yang berpikir, bagian yang membedakan kita dengan binatang dan melakukan fungsi-fungsi luhur seperti merencanakan dan sebagainya. Terus kemudian ada promotor korteks, sensori, ada visual, ada auditori, ada broca area, yang ini nanti akan kita pelajari seiring dengan perjalanan kita di biopsikologi ini. Nah, bagian otak itu ada sekali lagi otak di belakang, tengah, dan depan. Otak belakang itu terdiri dari medula, pons, dan cerebellum, struktur utamanya. Kemudian otak tengah itu tectum, tegmentum, superior colliculus, inferior colliculus, substania nigra, dan forebrain atau otak depan itu isinya thalamus, hipotalamus, cerebral cortex, hippocampus, dan bangsal ganglia. Nah, otak belakang itu terdiri dari ini, medula oblongata, yang di medula oblongata ini terdapat bagian penting ya, ini di sini ya, berarti itu merupakan pusat gitu ya, saraf kranial, saraf yang mengatur ekspresi kita, mengatur wajah kita gitu. Sementara pons di pons itu juga terdapat saraf kranial di sini, di pons, dan kemudian cerebellum atau kita sering sebut juga dengan otak kecil, itu kontrol gerak, koordinasi, keseimbangan, timing, koordinasi visual auditori, learning condition. Terletaknya itu di bagian posterior otak ya, jadi di bagian belakang bawah sini. Struktur otak belakang, otak tengah, dan struktur-struktur tengah dari otak itu ya, jadi otak belakang, otak tengah itu disebut batang otak. Ya. Nah, saraf kranial tadi mengendalikan sensasi kepala, gerakan otot pada kepala, dan berbagai output parasimpatetik organ-organ. Ya, jadi letaknya di sini dan di pons dan di medula oblongata ya tadi ya. Ini ada nomor-nomornya ini, ada hubungannya sendiri-sendiri. Detailnya seperti itu. Jadi misalnya saraf nomor 1 itu pembawa, nomor 2 penglihatan, gerak mata diatur oleh yang saraf ketiga, keempat juga bola mata, yang kelima rahang, yang keenam gerak bola mata, ketujuh gerak otot wajah, 8 pendengaran dan keseimbangan, 9 lidah, 10 jantung, pembuluh darah, dan organ-organ internal, spinal aksesoris 11 ya, itu di otot leher dan organ-organ dalam, sementara yang ke-12 itu otot lidah. Begitu. Dan kemudian bagian otak yang kedua adalah midbrain atau otak tengah, itu terdiri dari langit-langit otak tengah gitu atau tectum sebelah sini. Ini masih di bawah lokasinya. Kemudian superior colliculus dan inferior colliculus terletak di kiri kanan dan tectum dan memproses informasi sensori ya. Superior dan inferior tuh ini. Nah, kemudian tegmentum itu di sini bisa dilihat posisinya tingkat intermediate dari otak tengah yang berisi nukleus dari saraf kranial yang tadi mengatur gerak muka dan sebagian dari formasi retikuler.
Substansia nigra berisi jalur dopamin ya, substansia nigra berisi jalur dopamin. Nanti dopamin itu apa? Kita akan belajar di dalam neurotransmitter yang memfasilitasi kesiapan gerak. Nah, kemudian ada otak depan yang ya tadi merupakan otak utama dari mamalia atau dari manusia dan eh, sebangsa mamalia. Terdiri dari dua hemisfer kanan dan kiri ya. Jadi dua hemisfer kanan kiri itu kita sudah tahu kanan dan kiri dibelah dan terdiri dari bagian luar ya, ini namanya yang luar yang berjonjot-jonjot itu adalah korteks luar dan di dalamnya itu adalah subkorteks atau cerebral cortex. Ya subkorteks di bawahnya ini. Nah, setiap sisi menerima informasi sensori dan mengendalikan gerakan motorik dari tubuh sisi yang berseberangan. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai sistem saraf. Nah, harapannya kalian bisa belajar dan membaca lebih lanjut dari referensi ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.